Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan dalam program Wanita Surgawi ini. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, pimpin kami untuk mendengar suara kebenaran, agar kami benar-benar mendengar suara kebenaran dari hati Bapa. Bapa Elohim Yahweh, kami mohon berbicaralah kepada kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kasih, Tuhan adalah Tuhan yang berperasaan. Dia adalah pribadi. Disebut pribadi artinya memiliki pikiran dan perasaan. Dan kita harus selalu mengingat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan Allah yang hidup. Kita akan selalu berinteraksi dengan Dia. Untuk ini kita harus benar-benar mempertimbangkan perasaan Allah. Kita harus selalu benar-benar mempertimbangkan perasaan Tuhan. Berkali-kali saya mengatakan kepada jemaat Tuhan, dan itu juga saya suarakan kepada diri saya sendiri. Jangan melawan Tuhan. Mengerikan, saudara. Melawan Tuhan itu mengerikan. Saya kira hampir semua orang Kristen, walaupun tentu tidak semua, tapi bisa dikatakan hampir semua orang Kristen, atau mungkin juga orang beragama, mengatakan kami tidak melawan Allah. Siapa yang berani melawan Allah? Tetapi kenyataannya tanpa kita sadari, banyak orang melawan Allah. Kita juga tanpa sadar melawan Allah. Melawan Allah dalam atau melalui sikap hidup, di mana kita tidak mempertimbangkan perasaannya. Tidak mempertimbangkan perasaannya. Dan ini sudah menjadi irama hidup banyak orang. Atau irama hidup hampir semua orang, saudara. Tidak memperhatikan perasaan Allah. Orang yang tidak memperhatikan perasaan Allah biasanya hanyut dengan memperhatikan perasaannya sendiri. Tidak mau disakiti, tidak mau dirugikan, tidak mau diperlakukan tidak adil, mau dianggap terhormat, berharga. Dan untuk itulah seseorang menggelar dan menyelenggarakan hidupnya. Ia mau mencapai apa saja yang menurut pertimbangannya itu membahagiakan, menyenangkan, mengangkat harkat, martabat, harga diri, prestis, nilai dirinya. Saudara-saudaraku, orang seperti ini sebenarnya tidak bertuhan. Sebab yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan.
Bukan Allah maksud saya, saudaraku. Yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Segala sesuatu yang diupayakan berpusat pada dirinya sendiri. Bagaimana ia dapat membahagiakan dirinya, memuaskan dirinya, atau diringkas dengan kalimat memanjakan perasaannya. Orang seperti ini tanpa sadar melawan Tuhan, saudara. Ia tidak akan mempertimbangkan perasaan Allah. Yang dipertimbangkan itu perasaannya sendiri. Saudara tahu orang-orang seperti ini biasanya menjadi egois. Ia tidak peduli perasaan orang lain. Kalau perasaan Tuhan saja dia tidak pedulikan, perasaan manusia juga dia tidak pedulikan. Itu sudah menjadi irama semua orang. Ya, sadar atau tidak, itu juga irama kita. Tetapi setelah kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita bukan milik kita sendiri, kita adalah milik Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, kita milik Tuhan. Kita hidup hanya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu jangan hanya dipahami sekedar aktif dalam kegiatan gereja, menjadi aktivis gereja, majelis gereja, atau pendeta. Kalau pelayanan kepada Tuhan hanya ditandai hal-hal tersebut, atau ditandai hal-hal tersebut, mereka yang tidak mengambil bagian dalam kegiatan rohani di lingkungan gereja tentu tidak bisa dikatakan sebagai pelayan Tuhan. Kalau tidak menjadi pelayan Tuhan, pelayan siapa, saudara? Semua kita melayani Tuhan. Dan pelayanan bagi Tuhan yang sejati adalah melayani perasaannya. Percuma jadi aktivis gereja, saudara. Percuma menjadi pendeta. Percuma jadi aktivis atau majelis kalau tidak memperhatikan dan menjaga perasaan Tuhan. Mestinya, saudara-saudaraku, yang kita lakukan adalah menjaga perasaan Tuhan. Apa yang kita lakukan, baik yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita perbuat secara fisik, harus kita pertimbangkan apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Ini rahasia hidup, saudara. Ya, kalau saudara melakukan hal ini, saudara akan dibela Tuhan. Saudara bisa menjadi kekasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita harus serius memperhatikan hal ini. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan, harus selalu kita pertimbangkan apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Celaka menjadi manusia yang tidak mempertimbangkan perasaan Tuhan. Saudara, saya mengerti kegagalan-kegagalan manusia termasuk saya. Ya, kita tidak sungguh-sungguh menjaga perasaan Tuhan. Saya juga melewati tahun-tahun di mana tidak serius mempertimbangkan perasaan Tuhan dalam perilaku kita. Dan kalau ingat hal itu, kita sedih, kita menyesal. Nah, puji Tuhan kalau Tuhan tegur kita, Tuhan peringatkan kita,
Tuhan pukul kita, Tuhan disiplin kita. Sehingga kita sadar bahwa kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus menjadi milik Allah. Kita milik Tuhan. Dan kalau kita milik Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Ya, ingat ya, percuma jadi jemaat rajin tiap minggu, menjadi aktivis, menjadi majelis, bahkan menjadi pendeta. Percuma. Ingat, percuma. Saudara, setelah mendengar ini, jangan saudara tidak berubah ya. Nanti saudara akan terus dalam lipatan, ibarat kertas lipatan yang sama. Mendengar khotbah terbuka sedikit, selesai mendengar khotbah tertutup lagi, lipatan yang sama. Itu mengerikan. Dan saya sudah melihat itu, saudara. Orang-orang yang tiap hari mendengar khotbah, tapi tidak berubah lipatannya. Karena tidak mau sungguh-sungguh memeriksa diri, tidak mau sungguh-sungguh mengubah diri. Saya sendiri setelah diproses Tuhan begitu panjang dengan banyak hal baru, mengerti apa artinya menjaga perasaan Tuhan itu. Hati-hati dengan apa yang saya pikirkan pada waktu mau tidur atau bangun tidur, waktu kita duduk di mobil, diam, pikiran kita bisa menjelajah kemanapun. Waktu kita duduk di restoran, bertemu dengan orang-orang, kita berdialog, perkataan kita bisa menjelajah kemanapun. Hati-hati saudara. Reaksi-reaksi kita terhadap setiap kejadian akan menunjukkan seberapa kita sungguh-sungguh menjaga perasaan Tuhan. Nah, untuk menjaga perasaan Tuhan ini saya harus ingatkan kepada saudara bahwa Allah itu maha hadir. Jadi kalau kita berkata Allah maha hadir, konsekuensinya adalah ada CCTV yang tidak pernah, CCTV Tuhan, di CCTV Tuhan yang tidak pernah rusak. Ya, kalau ada kasus-kasus ya, kasus-kasus kriminal ya di TKP, tempat kejadian perkara itu, selalu dicari CCTV. Jejak perbuatan orang kelihatan di situ. Tidak bisa menghindar ya, jejak digital itu tidak bisa hilang, saudara. Tuhan punya CCTV dan CCTV-nya sempurna. Dia bisa tembus pandang. Tidak ada yang tertutup. Dan kita harus selalu ingat itu. Tuhan maha hadir, omnipresent. Ada CCTV Tuhan di mana-mana. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari pemandangan mata Tuhan. Tidak ada. Jadi kita harus selalu ingat. Selalu kita ingat. Ada mata Tuhan yang melihat. Dulu waktu sekolah minggu, masih kecil, atau waktu kita menjadi guru sekolah minggu, kita mengajarkan anak-anak menyanyi. Mata Tuhan melihat. Apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Ya, mata Tuhan melihat. Prakteknya bagaimana untuk kita sendiri, saudara? Prakteknya untuk kita apa? Ayo sederhana, tetapi ini berdaya guna mengubah hidup kita. Mata Tuhan melihat.
apa yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Mata Tuhan melihat. Ya, jadi kita perhatikan ini. Ya, dimanapun kita berada, hati-hati. Gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Tuhan melihat. Saudara-saudaraku, ini rahasia kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak melawan Tuhan. Tapi betapa celakanya orang yang melawan Tuhan. Kalau saudara tidak melawan Tuhan, wow, terberkati. Jadi kebenaran ini jangan saudara anggap remeh atau ringan. Nah, yang pertama ini penting ya, renungkan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Allah Maha Hadir. Selalu kita ingat ada CCTV. Kalau kita lakukan sesuatu yang busuk, yang buruk, Tuhan berduka, saudara. Dia meneropong pikiran hati kita. Dia melihat apa yang kita lakukan. Alih-alih, saudara, dari perbuatan yang mendukakan Tuhan, kita lakukan hal yang menyenangkan hatinya. Ya, mata Tuhan melihat. Makanya ada satu kalimat lagu yang berbunyi begini. Lagu ini saya ubah. Ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha Hadir di hidupku. Aku taruh Tuhan di depan mataku. Allah Maha Hadir di hidupku. Jadi dimanapun kita berada, kita menaruh Tuhan di mata kita. Itu untuk menjaga perasaan Tuhan itu begitu, saudara. Menghayati dulu kehadiran Tuhan. Dimanapun kita berada, Dia hadir. Itu dulu, saudaraku. Dengan demikian, kita seperti diawasi. Nanti kalau sudah dewasa, kita tidak perlu diawasi. Dan tentunya dengan usia yang cukup, seseorang tidak perlu harus ada pengawasan baru benar. Ya, kalau saudara tengah malam misalnya, tengah malam di lampu merah, tidak ada polisi, lampu menunjukkan merah, berarti saudara tidak boleh jalan terus. Kira-kira saudara tetap diam, artinya berhenti, stop, atau terus? Ya, memang kalau tengah malam kadang-kadang bahaya di lampu merah. Ya, kalau memang aman, kita tidak akan berani. Hati kita pasti tertuduh. Tidak ada orang melihat, tidak ada polisi. Tapi kita pasti akan tertuduh kalau kita melanggar lampu lalu lintas. Ya. Di luar negeri, di beberapa negara saya memperhatikan ya, tidak semua negara tentunya, masyarakat yang patuh hukum ya saudara. Di tempat penyeberangan orang lewat,
merah, tidak ada orang lewat pun dia diam. Kalau di Australia ada pertigaan, jadi setiap kali mau belok, dia harus berhenti. Ya, walaupun tidak ada kendaraan. Di setiap pertigaan, ada beberapa tempat pertigaan, dia harus berhenti. Jelas kanan kiri sepi, dia bisa langsung ngebut, tapi harus berhenti. Ya, banyak pengendara yang patuh berhenti. Nah, saya pernah berkendara dengan orang Indonesia, dia yang bawa mobil, dia dari Indonesia, ya, dia tidak tinggal di Australia. Waktu di pertigaan itu, dia lihat kanan kiri, tidak ada, dia terus saja lewat. Ditangkap polisi, saudara. Ditegur. Kenapa Anda lewat? Udah jelas ada larangannya. Begitu dalam percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan ini orang Indonesia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, saya tidak tahu. Dia tunjukin bahwa dia bukan orang negeri itu, ya, dia orang luar negeri. Polisinya untung bisa paham. Dia berkata, please sir, disuruh lewat aja, lewat. Kalau kita tahu memang tidak boleh, jangan langgar. Harus ada polisi di dalam hati kita. Jadi ku taruh Tuhan di mataku, artinya aku menaruh polisi di dalam diriku. Ya. Jadi kita tidak perlu diawasi siapa-siapa. Kita diawasi oleh diri kita sendiri. Jangan seperti pembantu asisten atau pembantu rumah tangga yang kalau ada tuan dan nyonyanya, dia bekerja keras, dia nampak rajin. Tapi kalau tuan dan nyonyanya tidak ada, dia tidak bekerja rajin. Seperti pegawai yang kalau ada majikan nampak sibuk, aktif, tapi kalau tidak ada, dia sembarangan. Ya, jangan begitu. Harus ada polisi di hati kita. Taruh Tuhan di mataku. Ku taruh Tuhan di mataku. Di luar negeri, saudara, saya pernah menyaksikan orang jual buah atau sayur, ya, saya. Ya, buah ya, kalau tidak salah. Buah atau sayur sudah diberi harga. Jadi orang bisa ambil, lalu uangnya dia taruh di situ, di jalan. Ada yang ditimbang dulu berapa, dia bayar. Juga dulu kalau orang beli koran, yang jaga koran tidak ada, diambil koran, dibayar, taruh uangnya di situ. Tapi di tempat lain mungkin, ya, jangankan barangnya, timbangannya pun juga bisa hilang. Kalau nggak diawasi, nggak usah barangnya, timbangannya sampai kotak uangnya pun dibawa. Bener-bener ya. Kita mesti punya polisi di dalam diri kita. Kita yang menaruh polisi dan diri kita sendiri. Sehingga kita jadi polisi untuk diri kita sendiri. Coba kita belajar itu, ya. Ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus, menghormatimu dengan tulus. Jadi kita harus belajar, saudara, menghargai Tuhan.
Dengan menaruh Tuhan di mata kita, itu bukan berarti secara harafiah Tuhan kita taruh, ya siapa kita bisa taruh Tuhan, saudara. Kita menjadikan diri kita polisi bagi diri kita. Kita yang menegur, kita yang mengingatkan diri sendiri, kita yang menasehati diri kita sendiri. Tuhan disenangkan. Aduh, kalau sampai kita bisa menyenangkan Tuhan, luar biasa, saudaraku. Kalau sampai kita bisa menyenangkan Tuhan, wah, luar biasa. Ya, saudara, sering kan merasa, kenapa Tuhan tidak perhatikan saya? Kenapa Tuhan tidak tolong saya dari masalah ini? Kenapa Tuhan seakan-akan diam? Mata Tuhan tidak kurang tajam melihat kita. Tangan Tuhan bukan pendek, bukan kurang panjang. Tapi yang membuat kita terpisah dari Dia adalah dosa kita. Jadi jangan melukai hati Tuhan, saudara. Lagu yang saya nyanyikan ini, ku taruh Tuhan. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Jadi saudara, langkah untuk memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, menjaga perasaannya. Ya, kita mulai belajar, saudara-saudaraku, ya, menjadi polisi bagi diri kita sendiri, sampai kita menjadi polisi yang cerdas, yang tajam, yang peka, dan kita menjaga diri kita sendiri. Ya, kalau kita berkata, Tuhan jagaku, Tuhan dalam kebenaran, Tuhan berkata pasti, tapi aku tidak bisa menjaga kamu kalau kamu tidak menjaga dirimu sendiri. Ya, saya punya lagu juga yang kalimatnya, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Tapi kita tidak bisa menang atas pencobaan kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri. Kita berdoa, jagaku Tuhan, artinya kita serius, Tuhan, aku mau menjaga diriku sendiri. Kalau kita berkata, datanglah kerajaanmu, aku berkomitmen menghadirkan kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, aku berkomitmen untuk hidup di dalam kehendakmu, dalam kepatuhan dan ketaatan. Berikanlah kami makanan kami pada secukupnya. Itu bukan berarti Tuhan kita minta mengirimkan makanan dari langit di depan rumah, tapi kita harus pergi bekerja. Jadi kalau kita mengatakan jagaku Tuhan dalam kebenaran, artinya kita harus menjaga diri kita. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu,
menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Sebenarnya menjadi anak Allah itu luar biasa. Karena kita bisa hidup di hadirat Allah setiap saat. Wah, betapa indahnya kehidupan di hadirat Allah setiap saat. Dan itu bisa terjadi, bisa kita alami kalau kita menjaga diri kita. Nah, banyak orang tidak menjaga dirinya dengan baik. Bagaimana kita menjaga diri kita dengan baik supaya kita tidak melakukan sesuatu yang mendukakan Allah? Jangan melihat apa yang tidak patut dilihat. Berita-berita yang menyita pikiran kita sia-sia, saudara. Kalau berita penting kita perhatikan cukup tahu. Tapi kalau pernik-pernik kejadian yang terjadi di masyarakat, pembunuhan ini, pembunuhan itu, kasus ini, skandal itu, tidak perlu masuk di pikiran kita. Apalagi tontonan-tontonan film-film yang tidak membawa kita kepada pikiran yang bersih. Bukan film-film yang dilarang, film-film yang baik menurut kacamata umum, tapi tidak menguduskan pikiran kita, tidak perlu mengotori pikiran kita. Tentu tidak semua film itu tidak boleh ditonton. Ada film yang baik, nah terserah Roh Kudus pimpin kita, saudaraku. Jangan memasukkan dalam pikiranmu sesuatu yang buruk atau busuk. Karena itu akan berbuah kebusukan. Berbuah kebusukan di pikiran, berbuah kebusukan di ucapan, berbuah kebusukan di perbuatan. Kalau kita berkata jagaku Tuhan dalam kebenaran, kita menjaga diri. Dan caranya jangan memasukkan di dalam pikiran hati kita sesuatu yang buruk. Roh Kudus pasti pimpin. Sebaliknya kita harus memasukkan sesuatu yang baik di pikiran kita. Firman Tuhan. Mendengarkan khotbah yang membangun iman. Memiliki waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Berdoa bersama. Itu masukan positif, ya. Kita di-charge, disuplai kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan apa yang kudus, berpikir yang kudus, merenungkan yang kudus, mengucapkan kata-kata yang baik dan berperilaku baik. Saudara, saya mengadakan doa pagi sudah hampir 2 tahun. Setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Saudara jangan tidak hadir. Saudara dari gereja manapun coba buktikan, rasakan suasana doa pagi itu. Saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan yang indah. Kehadiran Tuhan yang memberkati. Hidup saudara akan diubahkan dan saya sudah mendengar kesaksian orang-orang yang diubahkan karena ketekunannya ikut doa pagi. Juga doa pada jam-jam tertentu, bahkan puasa bersama. Aduh, itu memberi kekuatan. Jadi kita tidak bisa menjadi polisi yang baik bagi diri kita sendiri kalau kita tidak menginput kebenaran di dalam pikiran kita. Kita tidak bisa menjadi polisi yang baik untuk diri kita kalau kita membuka diri terhadap masukan-masukan yang salah. Masukan-masukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Oleh sebab itu tentu saya harapkan dengan kebenaran yang saya sampaikan ini, saudara mau berubah. Jangan melawan Tuhan. Artinya jangan semena-mena
terhadap perasaan Tuhan. Saudara berkata, saya tidak melawan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, saudara tidak menjaga perasaan, pikiran dan perbuatan saudara dan ucapan saudara, tidak saudara jaga, saudara sembarangan, saudara melawan Tuhan. Jadi kembali kepada pokok masalah yang tadi saya kemukakan. Pelayanan yang sesungguhnya itu menjaga perasaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, dari perkara sekecil apapun sampai perkara-perkara besar, harus bisa menyenangkan hati Allah. Dan kita bisa melakukan itu kalau kita mendapat input masukan yang baik, bukan masukan yang jahat. Dengan masukan-masukan yang baik dari Roh Kudus, yaitu pemberitaan firman dan doa persekutuan dengan Tuhan, kita menjadi polisi yang baik. Polisi bagi diri kita sendiri. Kita yang akan berkata tidak, jangan, untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mendorong diri kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini rohani kita menjadi dewasa, saudara. Ada satu lagu yang terkait dengan khotbah ini. Lagu ini bagus. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Kepentinganku hanya dirimu, menjaga perasaan Bapa, melayani perasaan Bapa. Kalau saudara melayani perasaan Bapa, saudara akan menjadi terhormat. Ya, dihormati. Menerima hormat dari Tuhan, saudara. Menerima hormat dari Tuhan, bukan hormat dari manusia. Mendapat pujian bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Kalau saudara dan saya melayani perasaan Allah, menjaga perasaan Allah, menjaga pikiran, hati, mulut, ucapan, perbuatan, saudara tidak perlu berteriak-teriak minta tolong Tuhan. Tuhan tolong saudara. Tuhan memandang engkau layak dilindungi. Engkau layak untuk dihormati dan dijagai. Bahkan dihormati di depan malaikat-malaikat. Simple, saudara. Simple, kelihatannya sederhana. Tapi ini sangat prinsip, saudara. Jadi ketika kita sungguh-sungguh
menghormati Tuhan, dengan menjaga perasaan Tuhan, tidak melakukan sesuatu yang melukai dia dari yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan. Waduh, indah sekali saudara. Jadi yuk kita berubah. Mari kita memiliki komitmen untuk melayani perasaan Allah. Bagi jemaat yang tidak memiliki jabatan dalam gereja, saya tidak bluffing atau mengada-ada. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau saudara betul-betul melayani perasaan Allah, perasaan Bapa, engkau terhormat. Engkau terhormat. Engkau tidak kalah dari pendeta besar di mata manusia. Tidak kalah dengan aktivis majelis yang terhormat di mata manusia. Engkau terhormat di mata Tuhan. Walaupun di mata manusia, saudara bukan siapa-siapa. Tidak terpandang, tidak dihargai, tidak punya jabatan. Mungkin juga kedudukanmu rendah. Pekerjaanmu juga mungkin dipandang orang rendah. Tetapi kalau engkau melayani perasaan Tuhan, engkau terhormat di mata Tuhan. Betapa indahnya kehidupan seorang yang terhormat di mata Allah. Orang seperti saya yang sudah terhormat di mata manusia, bisa tertipu oleh diri sendiri, merasa sudah berharga dan terhormat. Padahal kehormatan kita bukan karena kita dihormati manusia. Kehormatan kita haruslah karena kita terhormat di mata Allah. Dan yang terhormat di mata Allah adalah mereka yang melayani Allah. Firman Tuhan, yang melayani Tuhan, melayani Allah, dihormati oleh Allah. Demikian pesan Tuhan untuk kita pada program Wanita Surgawi pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh untuk urapan Roh Kudus yang Kau berikan kepada pelayan Tuhan Yesus ini. Terima kasih. Bapa, ajar kami takut akan Engkau sebagaimana seharusnya, menjaga perasaan Bapa, melayani perasaan Bapa. Tolong kami Bapa untuk menjadi terhormat bukan di mata manusia, tapi di mata-Mu Engkau memberikan penghargaan dan penghormatan juga di depan para malaikat di kekekalan nanti. Tolong kami Tuhan, bukan gila hormat, tapi kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu dan dengan sendirinya Engkau menghormati kami. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di program Wanita Surgawi ke depan. Amin.